Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setot Lahardi, CGP Angkatan 9 dari SDN Setiasi 03 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menerangkan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 118. Pendidikan menurut KHD. Pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tugas pendidik berdasarkan pemikiran KHD adalah: 1. Pendidikan ialah menuntun anak. 2. Pendidikan harus berpusat pada anak. 3. Pendidikan mengikuti kodrat alam dan zaman anak. 4. Pendidikan melatih budi pekerti anak. 5. Pendidikan adalah perubahan. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan masih berpusat pada guru. Yang kedua, keberhasilan belajar masih ditentukan dari nilai siswa di atas KKM. Yang ketiga, saya beranggapan bahwa peserta didik tidak bisa mengerjakan tugas berarti belum berhasil dalam belajar. Yang keempat, dalam belajar semua peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kelima, pendidikan budi pekerti terintegrasi pada RPP dengan penguatan karakter. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 filosofi KHD? Yang pertama, pembelajaran berpusat dan berpihak pada anak. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Yang kedua, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar anak. Guru dapat berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar di sekitar murid. Peran guru dalam penerapan pembelajaran ini lebih kepada fasilitator daripada menjadi seorang pengajar, sehingga diharapkan siswa menjadi lebih aktif. Sedangkan guru berperan membantu membimbing, mengolah, dan mengarahkan pembelajaran siswa. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Tugas guru mengembangkan dan melatih kemampuannya. Stimulasi anak untuk meluaskan kemampuannya dari satu bakat ke bakat yang lain. Berusaha memberikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak, serta menyediakan dan memfasilitasi sarana bagi pengembangan bakatnya. Yang keempat, lebih cermat dalam melihat bakat anak atau siswa. Peran guru ditekankan pada melihat ciri bakat anak, mulai dari rasa minat yang kuat pada siswa, kemampuan yang berbeda, daya ingat yang baik, kreativitas yang tinggi, fokus dan tekun pada suatu hal adalah kuncinya. Yang kelima, menuntun dengan menebakkan laku anak sesuai dengan sosiokultural. Sebagai pendidik bertugas menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Apa yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Saya akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, mengkomunikasikan. Peran guru dalam penerapan pembelajaran ini lebih ke fasilitator daripada menjadi seorang pengajar, sehingga siswa menjadi aktif dalam proses pembelajarannya, sedangkan guru membimbing, mengolah, mengarahkan pembelajaran. Model ini bisa dengan membuat proyek atau pemecahan masalah. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting karena pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 atau perspektif global. Banyak sekali anak-anak yang lupa akan budayanya. Pembelajaran bisa diintegrasikan dengan budaya dan kearifan lokal. Sesuai dengan filosofi KHD, muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan budaya adalah tempat persemaian. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar pembelajaran Pancasila.
Konsep Merdeka Belajar, konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar agar anak mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif pada setiap pembelajarannya. Yang keempat, pembelajaran yang menggunakan aspek budi pekerti. Saya sebagai seorang guru berusaha membuat ladan bagi mereka agar mereka mempunyai sikap sebagai pribadi yang baik. Saya tidak lagi menuntut, tapi menuntun, seperti sistem Among dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni asih, asuh, dan asah. Yang kelima, pelajaran sesuai dengan kodrat anak, yakni bermain. Saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Saya membuat siswa belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan dan mengasihkan, sehingga siswa tidak bosan dan jenuh dalam setiap pembelajarannya. Kesimpulan dalam modul ini: 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berpusat atau berpihak pada anak. Sekian, terima kasih. Koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.